Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rislinawati. Saya merupakan CGP Angkatan 7 yang berasal dari Sekolah Dasar 09 Bandar Buat, Kota Padang, Sumatera Barat. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang aksi nyata mode 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Adapun yang melatar belakangi aksi nyata mode 1.4 ini adalah banyaknya guru-guru selama ini yang memberikan hukuman jika siswa bersalah, sehingga siswa merasa dipermalukan. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat. Dua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang dilakukan pada aksi nyata budaya positif adalah: 1. Saya menghadap ke kepala sekolah untuk menjelaskan bagaimana pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, dan meminta izin untuk memaparkan kepada teman sejawat. Yang kedua, mengumpulkan guru untuk mendesiminasikan kepada rekan guru tentang pentingnya pembuatan keyakinan kelas dengan menggunakan segitiga restitusi yang ada pada budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di setiap kelas yang ada di sekolah. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Dalam membuat aksi nyata mode 1.4 ini sangat diperlukan dukungan dari beberapa pihak, di antaranya kepala sekolah, rekan guru, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan lancar. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah, agar siswa terbiasa melaksanakan budaya positif dimanapun dia berada. Ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas. Hari ini kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Nah, anak-anak ibu tahu apa itu kesepakatan kelas? Apa? Siapa yang tahu? Apa itu kesepakatan kelas? Iya, janji harus kita buat. Lalu apa lagi? Janji harus kita tepati. Bagus, betul. Janji yang dibuat bersama-sama. Nah, jadi kesepakatan kelas itu hal yang kita sepakati bersama-sama untuk kita lakukan. Nanti kalau kamu melanggar, berarti anak-anak itu telah melanggar kesepakatan kelas yang kita buat. Nah, anak-anak ibu, setelah kita membuat kesepakatan kelas nanti, anak-anak ibu tidak boleh ada yang melanggar. Nah, nanti ibu bagikan namanya sticky note. Ini namanya sticky note. Ibu bagikan ke kamu. Lalu kamu isi nanti. Kira-kira menurut kamu apa kesepakatan kelas yang akan kita buat atau yang kamu inginkan? Nah itu, apa kesepakatan kelas yang kamu inginkan? Kamu buat di sticky note yang akan dibagikan ini. Lalu setelah selesai, boleh kamu tempel di kertas karton yang ditempel di dinding. Nah, berurutan dan rapi ya.
mau menempelkannya. Nah, di sana kamu buatnya nanti, kamu tempel nanti. Paham? Paham. Jadi ibu bagikan, boleh warnanya kamu yang pilih. Nanti ibu pergi ke bangkunya masing-masing. Silakan kamu pilih warna yang kamu inginkan. Tulis baik-baik kesepakatan kelas yang kamu inginkan. Paham? Ada yang mau bertanya? Silakan tulis di yang sini ya, jangan yang di atas ini ditempel nanti. Nah, kamu mau warna apa? Ya. Tulis langsung. Betul tuh. Banyak betul. Ada satu aja. Satu aja. Kamu mau warna apa? Ini juga. Langsung ditulis ya kalau yang sudah dapat. Langsung ditulis, jangan di tempat yang menempel ya, jangan tempat yang warnanya. Maksudnya tempat yang ditempelnya. Kamu warna apa? Kamu? Orange. Orange. Nggak ada warna ini. Yang ini. Kamu warna apa? Pink. Kamu warna apa, Nak? Jangan di depan yang untuk menempel ya, di belakangnya. Kamu warna apa? Warna pink. Bukan bilang warna pink. Kamu warna apa? Hijau. Hijau. Kamu? Hijau juga. Pink. Kamu warna apa? Kamu warna apa, Nak? Ya. Suka pink ya, banyak yang suka pink di sini. Kamu warna apa? Pink. Ya. Kamu warna apa? Hijau. Hijau. Tulis lagi langsung ya. Tulis kesepakatan kelas yang kamu inginkan. Warna apa? Jangka hijau. Bu, ini nanya bu warna apa? Apa nanya? Satu saja. Satu saja kesepakatan kelas. Tulisannya yang rapi dan bagus dan bisa dilihat. Dah, sudah semua dapat? Sudah dapat semua? Silakan tulis kesepakatannya. Kalau udah selesai, boleh langsung ditempel di kesepakatan kelas yang ada di depan itu. Warna apa? Silakan tempel langsung. Boleh ditempel dengan rapi ya. Iya. Enggak, nggak usah tulis nama. Tempel di sana. Dah. Ditempel dengan rapi ya. Nah, kalau udah selesai duduk di tempatnya. Kalau udah ditempel, duduk lagi di tempatnya. Itu terbalik tuh sayang, terbalik itu di atas. Terbalik itu. Ambil di sana. Nah, dengan rapi, nggak ada besak-besakan. Kalau udah selesai duduk lagi. Bagi yang sudah selesai, silakan duduk. Ditempel di mana saja, yang rapi yang penting. Kamu udah selesai, nah apa? Udah. Boleh ke bawahnya.
Siapa yang belum menempel sini tentang lagi? Kamu kan kosong nih. Boleh. Udah selesai semua? Sekarang perhatikan ke depan lagi nak. Perhatikan ibu ke depan. Nah, jadi ada beberapa kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Anak-anak ibu sepakat? Nah, coba ibu bacakan dulu ya. Yang pertama kata teman kamu, masuk kelas tepat waktu. Tidak boleh buang sampah di kelas. Bisa menyepakatinya? Lalu, tidak berpakaian sembarangan. Kemudian tidak boleh berkata kotor. Lalu masuk ke dalam kelas tepat waktu setelah jam istirahat. Bagus. Masuk dan berdoa setelah berbaris. Lalu masuk ke sekolah tepat waktu. Sama dengan teman yang ini ya. Ini sama. Tidak boleh bermain bola saat jam pembelajaran ya. Bagus. Siapa yang buat itu tadi? Bagus. Kemudian tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Ya. Lalu tidak berkata kotor. Sama. Tidak boleh berkata kotor juga. Masuk setelah jam istirahat tepat waktu ya. Tidak boleh terlambat masuk saat siap jam istirahat. Sama. Belajar dengan senang hati. Siapa yang buat itu tadi nak? Bagus. Belajar dengan senang hati. Tidak boleh terlambat. Sama. Tidak membuang sampah di dalam kelas. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat untuk kamu sepakati, bukan untuk dilanggar. Paham? Karena yang membuat bukan ibu yang buat, tapi kamu bersama-sama. Paham? Jadi sepakat ya. Nah, berarti kita sudah selesai membuat kesepakatan kelas. Mudah-mudahan setelah ada kesepakatan kelas ini, kelas kita menjadi kelas yang bagus. Paham? Ucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Medina dari kelas 6A. Saya sangat senang dan bersemangat dengan kesepakatan kelas yang kami buat secara bersama-sama. Semoga kami tidak melanggar kesepakatan kelas yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zantunansa dari kelas 6A. Saya sangat senang dengan kesepakatan kelas tadi. Saya merasa dihargai oleh wali kelas saya, yakni Ibu Risminawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu guru hebat semua. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka presentasi hasil implementasi budaya positif di SDN 09 Bandar 2. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, dengan tidak memperpanjang al-muqaddimah, langsung saja masuk ke kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu tentang presentasi implementasi budaya positif di sekolah kita SDN 09 Bandar 2, yang pada kesempatan kali ini akan dipresentasikan oleh Ibu Risminawati. Kepada Ibu Risminawati kami persilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ibu dan ibu semua yang telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya akan memaparkan tentang konsep utama modul budaya positif. Nah, di dalam konsep utama modul ini ada beberapa poin yang perlu saya kenalkan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan jelas. Kemudian yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Baiklah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan
nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan dari ekstrinsik. Intrinsik itu adalah dari dalam dirinya sendiri, sehingga mereka bisa menerapkan budaya positif itu benar-benar mereka lakukan menurut hati nurani mereka sendiri. Nah, kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin ini sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, itu menurut paradigma baru dari budaya disiplin budaya positif. Paham ibu guru hebat semuanya? Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya itu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia maksudnya di sini kita harus mampu memotivasi peserta didik kita mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita dan akan kita terapkan. Nah, disiplin positif ini terkadang tercipta karena adanya motivasi atau alasan seseorang untuk melakukannya. Motivasi ini bisa bersifat internal maupun bersifat eksternal. Jadi dalam disiplin positif kita harus memotivasi guru kita atau siswa kita agar mereka termotivasi untuk melakukan disiplin positif di sekolah kita ini. Nah, selanjutnya motivasi ini ada 3, yaitu motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kepada siswa kita. Jadi kita memberikan motivasi itu agar mereka tidak merasa tidak nyaman atau tidak terpukul oleh kita. Yang kedua, motivasi itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa setiap kita memiliki sebuah kebutuhan dasar. Begitu juga dengan murid-murid kita juga harus memiliki kebutuhan dasar. Adapun setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Sama juga dengan kita manusia, kita memerlukan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, siswa kita juga seperti itu, membutuhkan sebuah kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya agar dia merasa merdeka untuk belajar di sekolah. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Nah, murid kita juga membutuhkan cinta dan kasih sayang dari gurunya agar mereka merasa nyaman berada di sekolah. Seperti contoh, mereka tidak tunggu, harilah jam 2 pulang ibu. Nah, jadi tidak menimbulkan sifat yang seperti itu. Maka kita ciptakan kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang terhadap siswa-siswa kita. Yang ketiga itu kebebasan. Nah, kita juga harus memberikan kebebasan kepada siswa kita untuk dia merasa nyaman dan belajar seperti yang mereka inginkan di sekolah kita ini. Nah, itu kebebasan yang kita seperti kebebasan untuk bermain, kebebasan untuk mengimplementasikan apa yang mereka punya atau apa yang ada di dirinya. Kemudian yang keempat adalah kesenangan atau fun. Nah, berarti kita harus menciptakan sebuah kesenangan kepada siswa kita agar mereka juga merasa nyaman berada di sekolah. Seperti contoh, memberikan ice breathing ketika dia sedang belajar, kemudian memberikan dia bermain ketika jam istirahat ada, dan banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan agar siswa kita merasa fun atau senang berada di sekolah. Selanjutnya atau yang kelima adalah kebutuhan dasar siswa adalah kekuasaan atau power. Jadi siswa kita harus memiliki sebuah kekuasaan atau power. Contoh, dia ingin menjadi pemimpin, maka kita boleh berikan dia kebutuhan dasar yang seperti itu. Nah, seperti gambar yang ada di depan ini. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, ini adalah hal yang perlu sekali kita ketahui sebagai seorang pendidik. 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah posisi penghukum. Nah, di sini kalau dapat posisi ini harus kita hindari, karena dalam posisi ini siswa merasa dia terancam, tidak nyaman, kemudian dia merasa dendam kepada kita. Dia merasa, misalnya kita nasihati dia, tapi posisi kita penghukum, maka
terakhir yaitu posisi manajer. Nah, di posisi ini adalah posisi yang paling bagus kita terapkan. Karena di dalam posisi manajer ini, keempat yang ada di atas ini sudah tercantum ke dalamnya di dalam posisi manajer. Posisi manajer ini kita meminta siswa kita kalau dia melakukan kesalahan, kita restitusi dia dulu. Kita cari dulu apa permasalahannya, kemudian kita tanyain dia melalui keyakinan kelas yang telah kita tetapkan. Nah, mungkin itu aja 5 posisi kontrol yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Selanjutnya, masih semangat Bapak dan Ibu? Masih semangat Ibu? Masih. Masih? Nah, kita lanjutkan ya Ibu. Nah, di sini saya menerangkan tentang bagaimana detailnya posisi kontrol itu. Yang tadi seperti yang sudah saya terangkan, yang pertama posisi kontrol itu adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contoh, misalnya siswa kita terlambat ke sekolah, lalu kita ambil tasnya, dia tidak boleh menggunakan tas. Itu posisi kurang tepat kita lakukan. Kemudian jika dia misalnya tidak pakai sepatu ke sekolah, lalu kita ambil sepatunya. Besok kamu bawa orang tuamu ya, baru ibu serahkan sepatu kamu. Itu kan mengancam istilahnya. Berarti itu kalau dapat kita hindari untuk kita lakukan kepada siswa kita. Nah, kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah ini juga. Di mana posisi ini biasanya guru bersuara lebih lemah lembut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya kamu tak kasihan sama ibu nak, kamu gimana ini? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, kok kamu begini? Nah, seperti itu cara kita berbicara kepada siswa kita juga harus kita hindari. Kemudian posisi ketiga yaitu posisi teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humoris. Nah, biasanya posisi ini siswa cenderung menyepelekan guru, kemudian menganggap guru itu adalah karena dia menganggap guru itu temannya, dia merasa karena bapak ibu itu terus. Seperti itu kalimat yang digunakannya. Jadi kalau dapat kita hindari posisi yang demikian. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu posisi pemantau di sini. Seperti juga yang sudah saya jelaskan tadi, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek posisi pemantau sendiri. Berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid-muridnya. Kemudian posisi terakhir yaitu manajer. Nah, posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Apa yang diinginkannya? Seperti contoh, misalnya dia terlambat ke sekolah. Kita tanyai, kenapa kamu terlambat ke sekolah nak? Kamu tidak ingat keyakinan kelas kita yang telah kita buat? Kemudian kalau kira-kira bagaimana seharusnya kamu supaya agar tidak terlambat? Nah, seperti itu hendaknya yang kita lakukan kepada siswa kita jika mereka berbuat kesalahan, sehingga mereka benar-benar tidak dendam kepada kita, kemudian dia yakin dengan dirinya, kemudian tidak mengubah dia kembali ke posisi dia semula. Itu tujuannya di posisi kontrol sebagai manajer. Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh dari 5 posisi kontrol guru tadi. Seperti tadi penghukum, patuhi tugas saya ya, atau awas kamu selalu saja salah. Misalnya seperti itu kalimat yang kita gunakan. Dia tidak buat tugas, awas kamu ya, besok ibu skor. Misalnya itu berarti posisi kita adalah penghukum. Kemudian kalau kata-kata kita begini, ibu sangat kecewa sekali kepada kamu nak. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Seperti itu kata-kata kita jika mereka bersalah, berarti posisi kita adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman, ayo bantulah bimbing bapak ya, misalnya, sehingga dia hanya percaya kepada kita. Sehingga kalau ada guru lain yang menggantikan kita, dia tidak mau dengar karena dia yakin kita sebagai temannya, hanya kita sebagai guru kelas dan sebagai temannya misalnya. Kemudian
seperti yang telah saya jelaskan tadi, kita kembali ke keyakinan kelas, kita tanya apa yang kita yakini, apa yang dia yakini. Kemudian apakah yang sudah kita tetapkan di kesepakatan kelas. Kemudian jika kamu meyakini, apakah dia bersedia memperbaiki kesalahannya. Seperti contoh lain, misalnya dia memakan kancing baju temannya, melepaskannya. Kita tanya dulu bagaimana seharusnya tingkah lakunya. Kemudian setelah dia dapati, baru kita bersama-sama dengan dia apa seharusnya tindakan kita selanjutnya. Nah, selanjutnya itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini sangat diperlukan dan untuk melakukan posisi sebagai manajer tadi. Nah, adapun tindakan yang kita lakukan dalam merestitusi siswa adalah yang pertama menstabilkan identitas dulu, menanyakan bagaimana dia seharusnya. Yang kedua, validasi tindakannya salah, apa tindakannya salahnya tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan, apa keyakinannya yang akan dia lakukan terhadap kesalahan yang dia sediakan. Kemudian itu adalah segitiga restitusi yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Selanjutnya, maka tibalah kita di budaya positif tadi. Nah, di budaya positif tadi, yang pertama peraturan kelas ini adalah bahasa lamanya. Bahasa lamanya peraturan kelas. Nah, setelah adanya implementasi kurikulum merdeka, tidak ada lagi peraturan kelas Bapak dan Ibu semua. Nah, diganti namanya menjadi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini benar-benar keinginan murid kita, bukan dari kita. Tapi kalau peraturan kelas, kita yang buat apa saja peraturan, misalnya satu, tidak membuat tugas, apa hukuman yang diberikan. Nah, itu adalah peraturan kelas dari kita. Tapi kalau keyakinan kelas, kita menanyai murid kita bagaimana keyakinan kelas kita. Kita kasih dia sebuah catatan, kemudian dia tulis, lalu baru kita tempel di dinding atau di mana saja yang kita inginkan. Nah, itu. Kemudian dari keyakinan kelas itu, kita akan menciptakan lingkungan positif di sekolah kita. Nah, setelah lingkungan positif itu sudah ada, maka terbentuklah budaya positif. Budaya itu adalah kebiasaan, maka tidak susah untuk merubahnya karena memang dari dirinya sendiri. Maka terciptalah budaya positif yang ada di sekolah kita. Maka untuk itu perlu kita terapkan kegiatan-kegiatan yang telah saya terangkan tadi. Nah, maka saya simpulkan budaya positif itu seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yang berikutnya, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Kemudian selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru inginkan, bukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Kemudian perwujudannya, guru sering memberi hukuman kepada siswa kita sehingga perbuatan baik yang dilakukan siswa tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Maka begitu pula dengan perilaku siswa tersebut. Nah, selanjutnya mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan pada kali ini. Mudah-mudahan sekolah kita ke depannya lebih baik. Kita juga bisa menerapkan segitiga restitusi, menciptakan budaya positif, melakukan 5 posisi kontrol yang bagus. Itu yang mana? Tadi 5 posisi kontrol yang bagus adalah yang manajer. Mudah-mudahan setelah presentasi ini kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi yang disampaikan oleh saudari Rislinawati. Jika ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Cukup ya Bapak Ibu ya. Jika tidak ada, maka acara
pada siang hari ini akan saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan materi tentang diseminasi budaya positif. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai seorang pendidik. Berikut ini adalah video mengenai cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi yang terdiri dari 2 kasus. Kasus pertama mengenai anak yang datang terlambat ke sekolah. Sedangkan kasus kedua yaitu anak yang tertidur di dalam kelas di saat jam pelajaran. Ya, hari ini kita belajar mengenai lingkaran ya, sambungan pembelajaran yang telah kita lakukan minggu kemarin. Bisa anak ibu? Nah, sekarang perhatikan ke papan tulis ibu. Ini adalah gambar apa? Bangun. Gambar lingkaran. Kita akan mempelajari bagian-bagian lingkaran ini. Halo Viola. Ya, Bu. Kita mau Aku ngantuk, Bu. Nah, maju ke depan dulu ya. Ya, kenapa kamu tidur saat itu mulai materi pembelajaran? Saya ngantuk, Bu. Kenapa kamu mengantuk? Karena saya tidur jam 11 malam, Bu. Begitu. Kenapa tidur jam 11 malam Viola? Karena saya bermain game online. Terus, ibu tahu semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti yang Viola buat. Namun, ibu bisa memperbaikinya. Maafkan saya, Bu. Iya, kira-kira Viola tahu nggak kesepakatan kelas yang kita buat? Iya, saya akan memperbaiki kesalahan yang telah saya buat dan saya tidak akan mengulangnya lagi. Lalu saya akan tidur lebih awal dari sebelumnya supaya saya tidak mengantuk di saat dalam kelas. Iya, bagus. Usahakan ya besok tidak seperti itu lagi ya Viola. Nah, sekarang silakan. Hai Citra. Kenapa kamu datang terlambat nak? Lupa dibangunin sama mama, Bu. Oh begitu. Menurut ibu kita semua pernah melakukan kesalahan. Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti yang Citra buat. Kira-kira Citra bisa nggak memperbaikinya? Bagaimana Citra memperbaikinya nak? Datang lebih awal. Apalagi? Dan menggunakan tindakan. Iya bagus. Kira-kira antara kesepakatan kelas yang telah kita buat, kesepakatan kelas mana yang telah Citra langgar? Datang terlambat dan tidak menggunakan pakaian yang benar. Iya bagus. Untuk yang akan datang, tolong dirubah ya Citra. Bisa memperbaikinya nak? Bisa, Bu. Iya terima kasih. Silakan masuk Citra.
Jadi, budaya positif itu salah satunya adalah terbentuk dari peraturan kelas, yang mana peraturan kelas tersebut akan dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas yang ditetapkan bersama-sama oleh siswa. Kemudian lewat keyakinan kelas tadi terciptalah lingkungan yang positif. Kemudian dari lingkungan positif tersebut terbentuklah sebuah budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah.